Oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan membahas topik tentang langit dan bumi baru serta Yerusalem baru. Kalau Anda membuka Alkitab, terutama dalam kitab Wahyu pasal 21 dan 22, maka Anda akan menemukan ada pengajaran Alkitab tentang langit yang baru dan bumi yang baru, serta ada Yerusalem yang baru yang turun dari surga. Nah, ini akan kita bahas malam hari ini. Apa yang maksud dengan langit yang baru dan bumi yang baru? Apa yang maksud dengan Yerusalem baru? Mengapa disebut langit dan bumi yang baru? Kenapa disebut Yerusalem yang baru? Dan seperti apakah kedua konsep ini? Nah, itu yang akan kita bahas di malam hari ini. Ya, dan coba kita lihat hal yang pertama dulu, bahwa langit dan bumi yang baru biasanya adalah pembahasan setelah kita membahas konsep tentang milenium. Beberapa minggu lalu, ya, kita sudah membahas tentang milenium, tentang kerajaan Kristus, siapa rajanya Kristus, siapa orang-orang yang ada dalam milenium itu, dan apa yang terjadi di atas, apa yang terjadi di bumi, gitu. Bagaimana keadaan penduduknya, bagaimana akhir daripada milenium itu, dan berbagai macam penghakiman setelah milenium itu sudah kita bahas. Tetapi kita perlu membahas tentang konsep kerajaan itu. Kita sudah bahas banyak tentang konsep kerajaan itu, tetapi satu hal yang harus kita tahu, bahwa kerajaan milenium Kristus adalah kerajaan yang kekal. Ya, memang Alkitab berkata itu adalah kerajaan milenium atau kerajaan 1000 tahun di bumi. Tetapi kita bilang walaupun itu adalah kerajaan 1000 tahun di bumi atau kerajaan milenium, ya, itu tetap adalah kerajaan yang kekal. Ya, tetap adalah kerajaan yang kekal. Maksudnya apa? Maksudnya kekal di sini adalah kerajaannya tidak pernah terkalahkan, tidak pernah ditumbangkan, tapi tidak pernah dihancurkan. Tetapi kerajaan ini nanti akan terus sampai pada kekekalan. Gitu. Jadi, itulah sebabnya kerajaan Kristus akan disebut dengan kerajaan kekal. Itu bisa kita dapatkan dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 24 sampai 26. Dia bilang, kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintah, kekuasaan, dan kekuatan. Ya, terus, karena ia harus memegang pemerintahannya sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kerajaan Kristus memang adalah kerajaan milenium. Atau secara literal itu adalah 1000 tahun di muka bumi ini. Tetapi bukan berarti karena hanya sebatas 1000 tahun baru kerajaan itu akan lenyap. Tidak. Alkitab mengatakan kerajaan Kristus itu akan menjadi kerajaan yang kekal. Kenapa? Karena tujuan kerajaan milenium adalah untuk menunjukkan kuasa Allah, pemerintahan Allah, dan kekuatan Allah kepada manusia di muka bumi ini, dan mengalahkan musuh-musuhnya. Menaklukkan musuh-musuhnya. Setelah musuh semua ditaklukkan, maka kerajaan Kristus itu nanti akan masuk di dalam kekekalan. Ya, masuk dalam kekekalan. Artinya berlanjut dalam kekekalan. Sehingga kerajaan milenium Kristus akan disebut dengan kerajaan yang kekal. Ya, jadi bukan, oh ini kerajaan 1000 tahun, jadi setelah 1000 tahun selesai ya sudah, gitu. Bukan begitu. Ya, dia akan lanjut masuk dalam kekekalan. Terus kita lihat ya. Nah, setelah itu ada satu hal yang menarik yang kita pelajari, yaitu adalah konsep langit baru dan bumi yang baru. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berbicara masalah langit baru dan bumi yang baru. Ketika kita membaca Alkitab, kita menemukan ada berbagai macam konsep. Ya, bahwa di langit dan bumi yang sekarang ini, memang pernah terjadi ada satu kondisi langit baru dan bumi yang baru. Yaitu kondisi ketika zaman air bah. Ya. Kenapa? Karena langit sebelum air bah dan langit sesudah air bah itu berbeda. Bumi sebelum air bah dan bumi sesudah air bah itu berbeda. Kita mengatakan langit dan bumi sebelum air bah, ya, ada kanopi air di atasnya. Ya, langitnya ada kanopi air yang waktu air bah itu turun sampai 40 hari 40 malam. Ya. Terus katanya embun keluar untuk membasahi tumbuh-tumbuhan, tuh ada embun keluar dari pagi hari untuk membasahi tumbuh-tumbuhan. Dan
kita meyakini tetap ada hujan, tapi tidak seperti hujan setelah air bah. Terus ada banyak tumbuh-tumbuhan, ada banyak makhluk hidup yang mati, ya. Dan ada banyak terjadi kekacauan alam, ya. Tumbuh-tumbuhan banyak yang mati, gitu kan. Sebelum air bah, waktu air bah itu. Jadi kondisi langit dan bumi sebelum air bah dan sesudah air bah itu berbeda. Dan beberapa waktu lalu kita sudah juga membahas bahwa bumi sekarang ini, ya, dengan bumi ketika zaman tribulasi juga akan berbeda. Anda pernah dengar bahwa sepertiga dari langit menyusut, sepertiga matahari menyusut. Sorry. Ya, dia bilang sepertiga laut mati, ya. Laut akan menjadi darah, rumput-rumput sepertiga rumput terbakar. Nah, jadi kondisinya juga berbeda. Dan bahkan sebelum kerajaan 1000 tahun, gitu kan, ada restorasi terjadi pada bumi. Ada restorasi terjadi pada bumi. Nah, sehingga dapat kita lihat bahwa nanti langit dan bumi, ya, itu terjadi beberapa kali restorasi. Ya, ada perubahan demi perubahan. Tetapi untuk masuk kerajaan milenium, ya, restorasinya dibaharui oleh Allah sehingga jauh lebih baik. Ya, jauh lebih baik. Tetapi apakah langit baru dan bumi baru yang digambarkan oleh Alkitab ini nanti adalah langit baru dan bumi baru yang setelah direstorasi di zaman milenium atau bagaimana? Nah, ketika kita membaca keseluruhan Alkitab, kita mendapatkan satu kesimpulan yang kuat bahwa langit baru dan bumi yang baru yang disebut oleh Alkitab ini adalah benar-benar langit yang baru dan bumi yang baru yang berbeda dengan langit dan bumi yang ada sekarang ini. Jadi ingat ya, langit baru dan bumi yang baru yang tercatat dalam Wahyu pasal 21 dan 22 itu adalah langit baru dan bumi baru yang benar-benar baru. Bukan direstorasi, bukan diperbaiki atau terjadi satu perubahan sehingga perubahan itu menyebabkan dia seolah-olah baru. Tidak. Langit baru dan bumi baru yang di Alkitab catat ini adalah langit baru dan bumi yang benar-benar baru. Nah, dari mana kita dapatkan konsep itu? Coba kita lihat. Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai 5. Dia bilang, "Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak akan ada lagi." Jadi, langit baru dan bumi yang baru, ya, ini adalah langit baru dan bumi baru yang ada karena langit yang pertama dan bumi yang pertama itu berlalu, dan kondisi langit baru dan bumi yang baru ini adalah kondisi yang berbeda, dan laut pun tidak akan ada lagi, katanya. Artinya kondisinya adalah kondisi yang di mana yang pertama itu dihancurkan, baru dibentuklah yang baru. Nah, ya. Dan aku melihat kota kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah yang berhiaskan sebagai pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkara ini adalah tepat dan benar." Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tadi kita mendapatkan bahwa langit yang baru dan bumi yang baru adalah langit yang baru dan bumi yang baru setelah yang lama itu dihancurkan. Dan kondisinya berbeda, di mana laut tidak akan ada lagi. Dan menurut Yesaya pasal 65 ayat 17, sesungguhnya, ya, jadi Yesaya bernubuat tentang langit yang baru dan bumi yang baru. Dia bilang, "Sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati." Jadi
Ini kondisinya berbeda. Di mana yang lama itu tidak akan pernah diingat lagi dan tidak akan pernah timbul dalam hati. Ya, kalau sama atau direstorasi saja, mungkin masih teringat. Ya, mungkin masih teringat. Terus, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak akan ada lagi. Nah, kembali ya, kondisinya laut tidak akan ada lagi. Terus, kenapa dia ada langit baru dan bumi yang baru? Ya karena langit dan bumi yang pertama itu dihancurkan dan dihancurkannya oleh api. 2 Petrus pasal 3 ayat 12 sampai 13. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, 2 Petrus pasal 3 ayat 12 sampai ayat 13 ini berbicara di masa akhir kerajaan 1000 tahun. Ya. Ini ada di masa akhir kerajaan 1000 tahun. Nah, pada masa itu ya, iblis dilepas. Ya, dia diikat tahun, setelah diikat dia dilepas. Dia masuk sebanyak mungkin orang untuk melawan Allah. Nah, untuk melawan Allah, sehingga apa? Sehingga Tuhan hancurkan dunia ini dengan api. Menghancurkan orang ini bersama dengan dunia ini. Dan dunia ini dengan orang yang ada di dalamnya yang tidak percaya, mereka hancur semuanya. Bahkan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyala api. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Jadi, nah, dari situlah kita mendapatkan kesimpulan, seperti yang saya simpulkan tadi, bahwa langit baru dan bumi baru adalah benar-benar baru. Alasan yang pertama adalah, langit baru dan bumi baru, setelah langit dan bumi lama berlalu, dihancurkan, kapan? Di akhir milenium. Itu yang pertama. Yang kedua, langit dan bumi lama akan dihancurkan dengan api. Jadi, Tuhan pernah hancurkan dengan air, tapi di akhir nanti, di akhir milenium itu, dia akan menghancurkan dengan api. Sehingga dia bilang unsur-unsur dunia pun hilang lenyap. Ya, dia bilang hilang lenyap. Ya, makanya kita bilang apa? Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Anda baca dalam Matius pasal 24 ayat 31, langit dan bumi akan berlalu, tapi perkataanku tidak akan berlalu. Ya, jadi berlalu dengan apa? Dihancurkan dengan api. Dan Yesaya pasal 65 itu juga menjelaskan hal-hal dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Ya, jadi karena apa? Karena benar-benar baru gitu. Sesuatu yang kita sendiri pun belum bisa bayangkan nanti seperti apa langit baru dan bumi yang baru itu. Ya. Karena tidak akan diingat lagi yang lama dan tidak akan pernah timbul lagi dalam hati. Dan Wahyu pasal 21 ayat 1 mengatakan deskripsi langit baru dan bumi baru berbeda dengan langit dan bumi yang lama. Karena laut tidak akan ada lagi. Jadi gambarannya bahwa laut tidak akan ada lagi nanti di langit baru dan bumi yang baru. Nah sekarang, langit bumi yang sekarang ini masih ada. Dan inilah sebabnya kita juga menyimpulkan bahwa langit dan bumi baru adalah benar-benar baru, bukan langit dan bumi yang diperbaharui di masa kerajaan 1000 tahun. Mengapa? Karena di dalam kerajaan 1000 tahun masih ada laut. Masih ada laut. Ya, jadi bumi di zaman kerajaan 1000 tahun masih ada laut. Kalau Anda baca Yeskiel, Anda baca Yesaya, menggambarkan akan ada laut ya, mengalir. Ya, masih ada laut mengalir. Dan itu berbeda dengan langit baru yang bumi baru yang digambarkan oleh Alkitab, bahwa laut pun tidak akan ada lagi. Nah, dari sinilah kita simpulkan bahwa yang dimaksud oleh Alkitab langit baru dan bumi yang baru adalah benar-benar baru setelah langit dan bumi tempat di mana kita tinggal hari ini nanti akan dihancurkan. Dan unsur-unsurnya akan lenyap dan dihancurkan oleh api. Oleh api. Sehingga Tuhan menciptakan, kalau saya bilang Tuhan menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru dan benar-benar adalah baru. Ya, dan kapan itu terjadi? Di akhir masa kerajaan 1000
1000 tahun. Terus, sekarang kita lihat Yerusalem baru seperti apa. Nah, Yerusalem baru. Ya. Wahyu pasal 21 ayat 2 mengatakan, aku melihat kota yang kudus. Dan nama kota itu disebut dengan Yerusalem yang baru. Turun dari surga, ya, dari Allah, yang berhiaskan bagikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Nah, jadi Yerusalem baru ini digambarkan adalah kota yang kudus, yang kota itu langsung ada itu. Dia akan kota yang turun dari surga, dari Allah. Ya. Jadi dari surga, dari Allah gitu. Dan karena Alkitab bilang ini adalah kota, ya kita percaya ini adalah kota. Gitu. Dan kota itu, Anda baca di Wahyu pasal 21, dari ayat pertama sampai selesai pasal 21, maka Anda mendapatkan kota itu bentuknya 4 persegi panjang. Ya, panjangnya sama-sama dengan lebarnya, dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu 12.000 stadia. Satu stadia itu sekitar 200 meter. Ya. Panjangnya, lebarnya, dan tingginya sama. Anda mungkin masih ingat pelajaran matematika, ya, rumus kubus. Ya. Kubus itu apa? Panjang kali lebar kali tinggi. Ya, jadi kubus itu bentuknya panjang, lebar, dan tingginya sama. Jadi ya kita mengatakan panjangnya 12.000 stadia, lebarnya 12.000 stadia, dan tingginya 12.000 stadia. Sehingga ya, satu stadia sama dengan kurang lebih sekitar 200 meter gitu. 200 meter gitu. Nah, ini jadi kota ini nanti bentuknya kayak kubus gitu. Kubus. Dan dia turun dari surga tetapi tidak sampai ke bumi. Ya, jadi ada kota kudus yang di awan-awan ya, di atas Yerusalem ya. Coba lihat ya. Nah, dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya, dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Ya, dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari, sebab malam tidak akan ada lagi di sana. Ya, jadi kenapa malam tidak akan ada lagi di sana? Karena ya dikatakan bahwa cahaya kemuliaan Yesus Kristus menyinari ya, dalam kerajaan 1000 tahun itu. Jadi, dapat kita simpulkan adalah Yerusalem baru ini adalah sebuah kota di mana kota ini berada di awan-awan, bentuknya seperti kubus, ya. Satu stadia itu 200 meter, ya. Dan itu 12.000 stadia, 12.000 stadia, jadi kurang lebih sekitar 2.400 km lebarnya, panjangnya, ya, jadi lebarnya, panjangnya, dan tingginya. Jadi sekitar 2.400 km kota itu, dan kota itu berada di awan-awan. Ya. Dan kita meyakini bahwa kota ini adalah kota yang berada. Kota ini adalah kota yang berada di mana? Gitu. Berada di ya, atas kerajaan milenium. Ya, di atas kerajaan milenium. Kenapa dapat kita simpulkan demikian? Karena Alkitab mengatakan dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya. Dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Jadi ketika ada kota kudus, ya kota Yerusalem baru, yang panjangnya 2.400 km, lebarnya 2.400 km, dan tingginya 2.400 km, itu ada bangsa-bangsa di bawah, gitu, berjalan di bawah cahayanya, ya, dan ada raja-raja di bumi. Ya kan sebab itu kita bilang bahwa ini bukan Yerusalem baru di zaman kekekalan, gitu, bukan. Ini adalah Yerusalem baru, kota kudus, ya, yang turun dari surga, yang hanya sampai di awan-awan, ya, di awan-awan, dan dia ada di masa kerajaan 1000 tahun. Jadi kita meyakini justru ini adalah
kota Yerusalem baru yang ada di awan-awan itu berada sejak zaman kerajaan 1000 tahun. Sehingga kita bisa lihat bahwa di bumi ada bangsa-bangsa, di bumi ada raja-raja, di bumi ada masyarakatnya, tetapi di atas ya Yerusalem ya, karena pusat bumi waktu itu nanti akan ada di Yerusalem, itu ada namanya Yerusalem yang baru ya. Jadi Yerusalem yang baru ya, yang turun dari surga, dan itu adalah tempat yang kudus, yang digambarkan dibilang terbuat dari emas, ada pintu gerbangnya ya, di kota yang aman, tentram, pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari sebab malam tidak ada lagi di sana. Ya, terus ya kita lihat lanjut. Kapan Yerusalem baru akan disingkapkan? Nah, kita bilang bahwa disingkapkan pada masa milenium. Ingat, kita percaya bahwa kerajaan ini, Yerusalem baru ini akan ada kapan? Bukan pada kekekalan, tetapi pada masa milenium. Ya. Pada masa milenium, kenapa? Karena ada bangsa-bangsa dan raja-raja di bumi, dan dia berada di atas, di awan-awan. Ya. Jadi, kapan Yerusalem baru akan disingkapkan? Disingkapkan pada masa milenium, walau hanya disingkapkan secara penuh kepada orang-orang yang sudah dibangkitkan pada masa tertentu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, nanti kita akan melihat siapa penduduknya. Yerusalem baru itu, penduduknya adalah orang-orang yang sudah dibangkitkan sebelum milenium. Siapa orang-orang yang dibangkitkan sebelum milenium? Nah, nanti kita akan bahas ke sana ya. Jadi intinya bahwa Yerusalem baru akan disingkapkan. Dan disingkapkannya adalah pada awal masa milenium, dan disingkapkan sepenuhnya kepada orang-orang yang sudah dibangkitkan. Terus, Wahyu pasal 21, 24 sampai 22, ayat 2 menjelaskan bangsa-bangsa dan raja-raja di bumi, dan ditekankan tidak akan ada yang najis dan melakukan kejahatan. Nah, inilah sebabnya kenapa kita simpulkan bahwa ini bukanlah di zaman kekekalan gitu. Kenapa? Karena kalau di kekekalan memang sudah tidak perlu ada istilah najis dan kekejian lagi, gitu. Memang tidak ada di sana. Gitu. Tetapi kota ini adalah kota yang digambarkan berbeda dengan kota yang ada di bawah. Di milenium itu masih ada hal yang najis, masih ada yang keji. Ya, karena apa? Karena buktinya nanti di akhir milenium mereka akan memberontak kepada Allah. Ya, jadi kita bilang bahwa ini adalah disingkapkan di awal milenium. Dan itu posisinya berada di awan-awan. Ya. Terus, dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya, dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Nah, ingat bahwa kita bilang ada bangsa-bangsa, ada raja-raja di bumi, dan mereka membawa kekayaannya kepadanya. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang ada di Yerusalem yang baru. Jadi mereka ini, kenapa? Karena mereka memerintah atas bangsa-bangsa, mereka ini akan memerintah atas raja-raja di bumi. Jadi orang-orang yang ada di Yerusalem baru ini nanti akan memerintah bangsa-bangsa, dan orang-orang yang ada di Yerusalem baru ini juga akan memerintah raja-raja di bumi. Ya, jadi kota ini akan tetap tinggal, tetap di udara. Karena dikatakan bahwa bangsa-bangsa berjalan di bawah cahayanya. Ya. Jadi di bawah cahayanya. Nah, makanya dia ada di udara, tidak pernah sampai benar-benar turun ke bumi. Ya. Jadi itu bang kota kudus di awan-awan. Ya. Dan kalau begitu pertanyaan kita adalah siapakah penghuni Yerusalem baru? Nah, penghuni Yerusalem baru adalah orang-orang yang sudah dibangkitkan menggunakan tubuh kemuliaan. Dan orang-orang sudah dibangkitkan ini yang menggunakan tubuh kemuliaan inilah menjadi penduduk Yerusalem baru. Anda baca dalam Wahyu 21 ayat 24, dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya, dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Dan di sana di dalam ditulis ya, nama daripada ke-12 rasul. Nah, siapakah orang-orang dibangkitkan sebelum milenium? Yang pertama adalah orang-orang percaya zaman gereja. Ya. Di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 14 sampai ayat 17 berkata apa? Pada waktu bunyi nafiri, sangkakala Allah berbunyi, Tuhan Yesus akan turun dari surga di awan-awan, mengangkat orang-orang yang hidup maupun orang yang mati, yang percaya zaman gereja, dan bertemu dengan dia di awan-awan.
Setelah itu akan ada namanya Bema Kristus, pengadilan Kristus untuk mendapatkan hadiah. Setelah itu ada pesta kawin anak domba. Di akhir kerajaan, di akhir tribulasi kita akan turun bersama dengan Kristus mengalahkan antikris. Setelah itu kita akan tinggal di Yerusalem baru. Jadi yang tinggal menjadi penduduk pertama Yerusalem baru adalah orang-orang percaya zaman gereja. Kita. Ya. Kalau Anda orang percaya, Anda orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, kita adalah orang-orang yang akan tinggal di situ, di tempat Yerusalem yang baru itu. Yang di awan-awan, yang dia lebarnya, tingginya, panjangnya adalah 2.400 kilometer. Nah, orang-orang percaya yang dibangkitkan pada masa tribulasi. Ya, ingat bahwa orang-orang percaya yang dibangkitkan pada akhir masa tribulasi, siapa mereka? Mereka adalah orang-orang kudus zaman perjanjian lama, dan orang-orang yang percaya baik yang hidup maupun yang mati, di masa tribulasi. Ya. Jadi orang-orang yang dibangkitkan pada akhir masa tribulasi adalah orang-orang percaya zaman perjanjian lama, plus orang-orang yang percaya zaman tribulasi dibangkitkan di akhir masa tribulasi, di awal masa milenium. Dan mereka juga akan dibangkitkan dan bergabung dengan kita, orang-orang percaya zaman gereja, tinggal di Yerusalem yang baru. Itulah sebabnya beberapa minggu lalu kita membahas, dikatakan bahwa orang-orang percaya akan memerintah bersama dengan Kristus. Di mana pemerintahan kita? Pemerintahan kita ada di Yerusalem baru. Nah, nanti kita akan dipercayakan untuk memerintah bangsa-bangsa. Sesuai dengan upah yang kita dapatkan selama kita tinggal di muka bumi ini. Dan yang ketiga siapa? Nah, pada akhir milenium, orang-orang percaya zaman milenium juga akan dibangkitkan menggunakan tubuh kemuliaan dan bergabung ke Yerusalem baru. Jadi yang pertama adalah orang-orang percaya zaman gereja, yang kedua adalah orang-orang percaya yang dibangkitkan pada masa tribulasi, akhir masa tribulasi. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang percaya zaman perjanjian lama plus orang-orang percaya pada masa tribulasi. Dan nanti di akhir masa milenium akan banyak orang memberontak kepada Allah dan akan dibinasakan, tetapi juga ada orang-orang percaya zaman milenium. Dan mereka dibangkitkan menggunakan tubuh kemuliaan, dan mereka akan bergabung bersama dengan kita masuk ke Yerusalem yang baru. Nah, jadi masuk Yerusalem baru, setelah itu Yerusalem yang baru ini nanti akan bergabung ke apa? Ke langit baru dan bumi yang baru, ya. Bersama dengan kerajaan milenium itu bergabung ke langit bumi yang baru dan langit yang baru dan masuk di dalam kekekalan. Ya, bersama masuk dalam kekekalan, masuk surga yang kekal. Jadi ada Yerusalem baru, ada langit baru dan bumi baru, dan ada kerajaan milenium ini langsung dilanjutkan menjadi kerajaan Yesus Kristus. Ya, jadi milenium itu tidak digagalkan, ya, tapi ada kerajaan kekal. Kenapa? Karena Yerusalem yang baru ini nanti akan segera bergabung dengan langit bumi yang baru dan masuk dalam kekekalan. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dari konsep kita ini, ya dapat kita simpulkan bahwa bumi yang baru dan langit yang baru itu adalah benar-benar baru. Dan itu adanya setelah kerajaan 1000 tahun. Ya, jadi Tuhan ciptakan langit yang baru, bumi yang baru. Bentuknya berbeda dengan langit yang baru dan bumi langit yang sekarang ini dan bumi yang sekarang ini. Dan Alkitab juga mencatat bahwa langit yang sekarang ini dan bumi yang sekarang ini akan dihancurkan oleh Tuhan. Nah, dan akan diganti dengan langit yang baru dan bumi yang baru. Terus Yerusalem baru adalah suatu kota kudus, tempat orang-orang percaya yang sudah dibangkitkan tinggal dan akan memerintah bersama dengan Kristus dari awan-awan. Itu kota di awan-awan. Jadi kota di awan-awan, dan dia akan dari sanalah kita akan memerintah bersama dengan Kristus di dalam kerajaan 1000 tahun itu. Ya, jadi kalau orang tanya posisi Yerusalem baru di mana? Di atas kerajaan 1000 tahun. Posisi langit baru dan bumi yang baru di mana? Setelah kerajaan 1000 tahun.
Dan Yerusalem baru bagaimana nasibnya? Digabungkan nanti ke dalam langit baru dan bumi yang baru. Dan setelah itu baru masuk dalam kekekalan. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ini konsep yang kita bisa pelajari tentang Yerusalem yang baru dan langit yang baru. Ya. Siapa penduduknya, bagaimana kondisinya, letaknya di mana, keadaannya di mana, ya itu yang kita bahas di malam hari ini. Dan biarlah apa yang kita bahas ini bisa membuat kita yakin akan firman Tuhan bahwa semua itu pasti akan digenapi. Yang pertama, yang kedua bahwa Alkitab juga mencatat bahwa bahkan langit dan bumi tempat kita sekarang ini itu akan berlalu. Di Matius pasal 24 ayat 30 berkata apa? Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Ini mengajarkan kepada kita apa? Ya. Mengajarkan kita tentang apa? Ya. Yang pertama adalah mengajarkan kepada kita bahwa sebenarnya kita adalah seorang musafir. Kita sementara di dunia ini. Bukan hanya kita sementara di dunia, bahkan dunia tempat kita tinggal ini pun juga adalah sementara. Sebagai orang yang sudah diselamatkan, sebagai orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, yang sungguh-sungguh berkata, kalau saya mati, saya pasti masuk surga. Maka dunia ini bukanlah akhir. Dunia ini bukanlah perjuangan akhir kita. Ya, ini hanya sementara. Kita hanya tinggal sementara saja. Jangan habiskan investasi hidupmu, investasi waktumu, investasi tenagamu, pikiranmu, semua hanya untuk apa yang akan berlalu. Untuk apa yang hanya sementara. Tetapi tidak memikirkan kekekalan. Tidak memikirkan kekekalan. Harusnya kita bilang bahwa seperti Galatia pasal 6 mengatakan, memang ibadah, kalau disertai rasa cukup, itu mendatangkan sukacita. Jadi kita hanya berkata, ya Tuhan, saya tidak sampai misalnya mengejar dunia ini seperti apa. Yang penting cukup makan, cukup, itu sudah cukup bagiku. Kenapa? Karena ada investasi yang lebih berharga, yaitu investasi dalam kekekalan. Itu yang lebih berharga. Karena bukan saja hidup kita akan berlalu, tapi langit dan bumi tempat kita tinggal pun akan berlalu semua. Tuhan akan hancurkan semuanya dengan api. Dan langit dan bumi akan berlalu, tapi perkataanku tidak akan berlalu. Perkataan Tuhan tidak akan berlalu, yaitu firman-Nya. Nah, sebab itu, apa yang kita kejar hari ini? Yang kita kejar bukan apa kata orang, bukan apa kata mayoritas, bukan apa kata hamba Tuhan terkenal, bukan apa kata gereja terbesar, bukan. Tetapi kebenaran adalah apa kata Alkitab. Kalau kita sudah menemukan kebenaran, walaupun kebenaran itu berbeda dengan pemahaman kita selama ini, walaupun kebenaran itu berbeda dengan apa yang kita pahami, apa kata orang, ya, apa kata hamba Tuhan besar dan sebagainya. Tetapi kalau itu adalah kebenaran, maka kita harus berpegang pada kebenaran. Ya. Seperti Rasul Paulus berkata apa? Di dalam 1 Korintus 13 ayat 8. Kami tidak dapat berbuat apa-apa melawan kebenaran. Yang dapat kami perbuat ialah untuk kebenaran. Paulus seorang ahli Taurat. Dia seorang penggiat membela Taurat. Seorang guru Taurat. Dia menganiaya orang Kristen. Tetapi ketika dia mendapatkan kebenaran bahwa Mesias itu adalah Yesus Kristus, maka dia bilang, saya tidak dapat berbuat apa-apa melawan kebenaran. Dia tinggalkan posisinya, dia tinggalkan jabatannya, bahkan dia harus dibenci karena dia mengikuti kebenaran. Tetapi kalau Anda bertanya kepada Rasul Paulus hari ini, apakah dia menyesal meninggalkan semuanya itu? Posisi dia? Apakah dia menyesal ya, dengan cambuk, dengan dilempari batu, menderita? Dia bilang, kerap kali aku telanjang, kerap kali aku kedinginan, kerap kali aku kelaparan, kerap kali aku berhadapan dengan binatang buas, kerap kali aku karam kapal. Apakah dia menyesal sama itu? Tidak. Karena dia sudah bertemu dengan kebenaran. Dan hari ini, dia bertemu dengan sang juru selamatnya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang langit dan bumi akan berlalu. Perkataanku akan, tapi perkataan Tuhan tidak akan berlalu. Jadi kita mengejar
Mana yang benar, mana yang sesuai dengan Alkitab. Bukan apa kata orang, bukan apa kata hamba Tuhan besar, tapi apa kata Alkitab. Yang bertentangan dengan Alkitab, kita tinggalkan. Tapi yang sesuai dengan Alkitab, kita akan ikuti itu. Nah, itu baru benar. Kenapa? Karena semuanya akan berlalu. Langit bumi yang baru, tapi yang lama ini segera akan berlalu. Segala keindahannya, segala kemegahannya, semuanya itu akan dihancurkan oleh api. 2 Petrus pasal 3 akan dihancurkan oleh api. Dan unsur-unsurnya semuanya akan lenyap. Ya, tetapi apa yang sesuai dengan kebenaran, itu yang akan kekal. Jadi, sebab itulah kejarlah kebenaran, investasikan hidup kepada kekekalan. Jangan hanya di dunia ini saja. Jadi itu saja pembahasan kita di malam hari ini. Biarlah ini bisa memberikan pengharapan kepada kita, memberikan pencerahan kepada kita, agar kita tetap setia kepada Sang Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Amin.